Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Nurhayati, NIM 2008984, kelas 2G, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yakni tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, first thing first, yang harus kita ketahui terlebih dahulu ialah definisi dari sistem itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 5 atau KBBI 5, sistem merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Nah, sistem di sini merupakan prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan bagian-bagian, sehingga saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Meskipun setiap sila pada hakikatnya memiliki asas sendiri, memiliki fungsi-fungsi sendiri, namun memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagaimana dikutip oleh Kailan dari Srod dan dari Don Voice, sebuah sistem memiliki ciri-ciri diantaranya suatu kesatuan bagian-bagian, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan saling bergantung, semua itu dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama, dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks atau luas. Sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas berbeda dengan sistem-sistem filsafat yang ada di dunia, yakni seperti liberalisme, komunisme, idealisme, rasionalisme, dan materialisme. Kekhasan nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, nilai filsafat Indonesia, baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa, maupun sebagai jiwa bangsa atau jati diri nasional, memberikan identitas dan integritas serta martabat bangsa dalam menghadapi budaya dan peradaban dunia. Setelah kata sistem atau definisi dari sistem, kita juga perlu mengetahui definisi dari filsafat itu sendiri. Istilah filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang tersusun dari kata philos yang berarti cinta, atau philia yang berarti persahabatan atau tertarik pada, dan sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, atau keterampilan. Dengan demikian, secara harfiah, filosofia memiliki makna yakni mencintai kebijaksanaan. Berdasarkan makna tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Karena pengetahuan bijaksana akan mengantarkan seseorang mencapai kebenaran. Orang yang mencintai pengetahuan kebijaksanaan adalah orang yang mencintai kebenaran, dan cinta kebenaran adalah karakteristik setiap filsuf terdahulu hingga saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang filsuf mempergunakan cara berpikirnya dengan sedalam-dalamnya untuk mencari kebijaksanaan, yang diharapkan merupakan pengetahuan yang paling bijak atau setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan. Filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan definisi tersebut, sehingga diperoleh ciri-ciri filsafat diantaranya usaha berpikir radikal, menyeluruh, integral, dan dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sedalam-dalamnya. Sejak kemunculannya di Yunani dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga kedudukan filsafat kemudian dikenal sebagai the mother of science atau induk ilmu pengetahuan. Perlu kita ketahui bahwa filsafat ialah kegiatan intelektual yang metodis, yang artinya memiliki strategi, cara atau langkah tertentu dan sistematis, yakni seperti tersusun dan terencana. Jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya, filsafat ini lebih menekankan aspek reflektif dalam menangkap makna yang hakiki dari segala sesuatu. Berkaitan dengan apa yang dilakukannya, filsafat ialah pengetahuan yang dimiliki oleh rasio manusia sehingga menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Pengertian sebagai pengetahuan yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu, sehingga filsafat ini memiliki 4 cabang keilmuan, yakni diantaranya metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Yang pertama yaitu metafisika. Metafisika ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan mungkin ada.
dan metafisika khusus yang terbagi dalam teodesi yang membahas tentang adanya Tuhan. Kosmologi yang membahas adanya alam semesta, dan antropologi metafisik yang membahas adanya manusia. Yang kedua yaitu epistemologi, ialah cabang filsafat yang mempelajari tentang seluk-beluk pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi, yakni cabang filsafat yang menelusuri hakikat dari nilai. Dan yang keempat yaitu logika, cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir secara rasional. Sebagai filsafat, Pancasila pun memiliki 3 dasar. Yang pertama yaitu dasar ontologis Pancasila, yang kedua yaitu dasar epistemologis Pancasila, dan yang ketiga ialah dasar aksiologis Pancasila. Dasar ontologis ini berbicara tentang hakikat suatu hal, substansi atau esensi. Dasar epistemologis ini berbicara tentang apa yang menjadi alat ukur dalam kebenaran terhadap suatu hal atau standar kebenaran. Dasar aksiologis berbicara tentang nilai guna terhadap suatu hal. Nah, alasan Pancasila dikatakan sebagai filsafat ialah karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia, kemudian dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila ialah hasil berpikir atau pemikiran sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dan dipercaya serta diyakini sebagai kenyataan, norma-norma serta nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila digolongkan sebagai filsafat yang praktis, dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari atau way of life agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkapkan status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dasar ontologis Pancasila pun hakikatnya ialah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Ciri-ciri dasar dalam setiap sila Pancasila mencerminkan sifat-sifat dasar manusia, yakni bersifat dwitunggal. Ada hubungan yang bersifat dependen antara Pancasila dengan manusia Indonesia. Secara ontologis, realitas yang menjadikan sifat-sifat melekat dan dimiliki Pancasila dapat diungkap, sehingga identitas dan entitas Pancasila itu menjadi sangat jelas. Terdapat 4 macam sebab Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Pertama yaitu sebab berupa materi. Bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Yang kedua yakni sebab berupa bentuk, yang ditandai dengan Bung Karno dan Bung Hatta menjadi pembentuk negara. Yang ketiga yakni sebab berupa tujuan, ditandai dengan Bung Karno dan Bung Hatta dan ditambah anggota BPUPKI menerima rencana sebagai asal mula sumbangan, baik berupa sebab berupa tujuan maupun sebab berupa bentuk. Dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara. Yang keempat yaitu sebab berupa asal mula karya yang ditandai dengan PPKI, yaitu yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang tadinya sebagai calon dasar filsafat negara. Yakni dasar epistemologis Pancasila. Pancasila memiliki kebenaran korespondensi dari aspek epistemologis sejauh sila-sila Pancasila secara praktis, didukung oleh realita yang dialami dan dipraktikkan oleh manusia Indonesia. Dasar epistemologis Pancasila berkaitan erat dengan dasar ontologis Pancasila, karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila. Secara epistemologis, pengetahuan Pancasila bersumber pada nilai dan budaya tradisional dan modern, budaya asli dan campuran. Sumber historis menurut tinjauan epistemologis, Pancasila mengakui kebenaran pengetahuan yang bersumber dari wahyu atau agama, serta kebenaran yang bersumber pada akal pikiran manusia, serta kebenaran yang bersifat empiris berdasarkan pada pengalaman. Dengan demikian, maka pengetahuan Pancasila mencerminkan adanya pemikiran masyarakat tradisional dan modern. Yang terakhir yakni dasar aksiologis Pancasila. Aksiologi berkaitan erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa terlepas dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia.
Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya. Pancasila merupakan harapan, cita-cita, sekaligus kenyataan bagi bangsa Indonesia. Isi arti dari Pancasila yang abstrak itu hanya terdapat atau lebih tepat dimaksudkan hanya terdapat dalam pikiran atau angan-angan. Justru karena Pancasila merupakan cita-cita bangsa yang menjadi dasar falsafah atau kerohanian negara, tidak berarti hanya tinggal di dalam pikiran atau angan-angan saja, tetapi ada hubungannya dengan hal-hal yang sungguh ada. Adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah tidak bisa dibantah. Selanjutnya ada hakikat sila-sila Pancasila. Makna kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu, yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Dapat definisi kata hakikat yang dapat dipahami yakni hakikat abstrak disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak ini merujuk sila-sila Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua yakni hakikat pribadi. Ialah hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Dan yang terakhir yakni hakikat konkret, bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret ini merupakan Pancasila, terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Selanjutnya yaitu kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan yang berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Namun, secara matematika, piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila menurut urutan-urutan luas, yaitu kuantitas dan sifat-sifatnya atau kualitas. Dengan demikian, menurut urut-urutannya, setiap sila merupakan kekhususan dari sila-sila yang di mukanya. Seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, yakni persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk penyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.